Oke cuy, ketemu lagi kita di channel Bukanaput. Oke, berangkat dari pengalaman saya setelah nonton film keren ini, akhirnya muncul ide nih cuy untuk membahas beberapa detail-detail keren yang mungkin saja banyak dari teman-teman yang udah menyadari atau justru melewatkannya. Dan langsung aja ya, setelah saya recap, berikut adalah 19 detail keren yang ada di dalam film Maharaja 2024. Cekidot. Yang pertama, judul filmnya. Seperti yang kita lihat cuy, judul film Maharaja ini merupakan representasi visual yang sangat mewakili tokoh utama film, yaitu dengan tulisan lengkap Maharaja, beberapa huruf yang tersayat-sayat, bercak darah, dan sebuah pisau cukur di huruf R-nya, dimana memang pisau cukur menjadi senjata utama Maharaja ketika sedang gelut, khususnya ketika duel melawan Sidana di pertengahan film. Berikutnya, 2 barang yang dibeli Maharaja di toko mainan. Meskipun tergolong adegan yang cukup cepat, namun perlu kalian tahu cuy, di adegan ini sebetulnya sudah ada clue bahwa ada alasan kenapa Maharaja membeli 2 barang di toko mainan tersebut. Yang pertama, boneka kelinci ungu dibelikan Maharaja untuk Amu, sedangkan patung ibu dan anak sengaja Maharaja belikan untuk istri dan anaknya. Ketiga, patung ibu dan anak pecah berantakan. Nah, setelah peristiwa kecelakaan truk yang menabrak rumah terjadi, kita sama-sama melihat bahwa Maharaja menjatuhkan patung yang baru saja dia beli. Dari situ, sebetulnya kita juga udah dikasih clue nih cuy, kalau istri dan anak Maharaja sebetulnya meninggal semua. Hal tersebut pun divisualkan lewat patung ibu dan anak yang pecah berantakan. Berikutnya, nama salon Maharaja. Seperti yang kita tahu cuy, di awal film Maharaja bekerja sebagai tukang cukur di salon Ramki yang terinspirasi dari pemilik salon yang ngefans banget sama aktor terkenal film Tamil, yaitu Ramki Ramakrishnan. Namun, hal berbeda dilakukan oleh Maharaja ketika ia berhasil membuka salonnya sendiri. Ya, dia memberi nama salonnya Jyoti Salon. Hal tersebut saya yakini sebagai bentuk kasih sayang luar biasa Maharaja kepada Jyoti, meskipun Jyoti bukanlah anak kandungnya. Berikutnya, pertanda Amu atau Jyoti adalah gadis yang baik sejak kecil. Ketika flashback, kita sempat disuguhkan adegan dari kebiasaan aneh Selvam ketika sedang merampok, yaitu makan di rumah korbannya dan mengambil barang-barang kecil untuk diberikan kepada Amu. Namun nyatanya, sesampainya di rumah, Amu kecil justru menolak barang-barang curian tersebut. Berikutnya, Jyoti bercita-cita menjadi atlet. Meskipun sudah cukup kuat diceritakan di dalam film, ternyata beberapa detail kecil ini bisa menjadi petunjuk bahwa Jyoti sangat termotivasi oleh Bu Asifa untuk menjadi seorang atlet. Contohnya adalah ada beberapa poster yang menempel di rumah dan sebuah buku yang Jyoti bawa ketika akan berangkat mengikuti camp pelatihan. Nomor 7, misteri pemilik tong sampah. Dari pendapat saya, Laksmi si tong sampah sebetulnya adalah milik Selvam. Ya, benda tersebut sempat diperlihatkan berada di dalam rumah Selvam ketika flashbacknya dengan Amu. Namun, setelah Selvam ditangkap polisi, diketahui istri Selvam kemudian pindah rumah. Tempat sampah tersebut pun ternyata juga dibawa oleh istri Selvam ke rumah yang baru dan ditempatkan di atas rak di dalam rumahnya. Namun, ironisnya adalah sebuah tong sampah yang dulu diremehkan oleh Selvam ternyata menjadi penyelamat bagi putrinya Amu ketika kecelakaan terjadi. Berikutnya, simbol ular kobra. Nah, ini yang menarik cuy. Di dalam film ini ada 2 adegan di mana terdapat ular kobra yang tiba-tiba saja muncul. Yang pertama adalah ular kobra yang membangunkan Maharaja dari pingsannya, dan satu lagi adalah ular kobra yang ditemukan di kantor polisi. Dan setelah saya pahami, ternyata ada beberapa teori mengenai simbol ular kobra ini cuy. Yang pertama, ular kobra sebagai bentuk peringatan bahaya kepada Maharaja. Berikutnya, ular kobra sebagai clue atau tanda lokasi di mana perampok berada. Contohnya, setelah Maharaja terbangun karena ular kobra menjatuhkan gelas lilin, Maharaja kemudian menemukan karcis parkir yang akhirnya menuntunnya kepada Dana. Berikutnya, setelah mendapat informasi dari Dana, Maharaja juga menemukan ular kobra di kantor polisi di mana Nala Shivam bekerja di sana. Gokilnya nih cuy, entah kalian sadari atau tidak, si Dana dan Nala Shivam yang merupakan pelaku pemerkosa Jyoti semuanya dieksekusi oleh Maharaja dengan cara ditebas dan disembelih lehernya. Dan seperti yang kita tahu, salah satu cara membunuh ular kobra beracun adalah dengan, ya, memenggal kepalanya. Gokil. Berikutnya adalah simbol iblis. Ketika Dana menyatroni Karunakaran untuk menghajarnya, kita sebetulnya udah dikasih clue nih cuy, kalau si Dana ini memang penjahat kejam. Hal tersebut dapat kita lihat ketika muncul tanduk yang menyala sesaat ketika Dana akan menghajar Karan, padahal badannya lebih besar. Berikutnya adalah Karunakaran dan kacamatanya. Mengapa Karan begitu emosi ketika hanya sebuah kacamata yang hilang?
Hal tersebut terjadi karena kacamata hitam yang dicuri oleh Dana merupakan barang pemberian seorang penyanyi ternama yang sangat diidolakan oleh Karan cuy. Hal tersebut dapat kita lihat melalui lagu yang diputar di dalam mobil, foto Karan bersanding dengan penyanyi idolanya, dan juga ketika Karan sempat menyanyikan lagu di depan Prabu si pemilik bengkel. Jadi itulah sebab musababnya si Karan marah besar karena kacamatanya hilang dicuri oleh Dana. Berikutnya adalah Inspektur Farad tobat maksiat. Selain memutuskan untuk membantu Maharaja yang menjadi awal plot twist cerita, menurut saya ada beberapa hal kecil yang menjadi tanda Inspektur Farad sudah tobat nih cuy. Yang pertama, Inspektur Farad juga memiliki anak perempuan seusia Jyoti, yang pastinya dia bakal melakukan hal yang sama ketika berada di posisi Maharaja. Berikutnya, Inspektur Farad menyadari bahwa Maharaja rela memberikan segalanya untuk menemukan pelaku pemerkosa Jyoti. Contohnya, Maharaja rela memberikan uang kepada Inspektur Farad sejumlah Rp700.000 untuk menemukan tong sampahnya. Padahal, ketika petugas perumal memeriksa rumah Maharaja, mereka sempat menemukan saldo bank Maharaja hanya sejumlah 1,5 juta. Berikutnya, Inspektur Farad terkesan dengan ide cemerlang Maharaja yang mampu merekayasa kasus hilangnya tong sampah hingga ia berhasil melacak pelaku pemerkosa Jyoti sendirian. Berikutnya adalah clue tentang flashback Selvam. Banyak dari kalian pasti baru menyadari bahwa semua kejadian adalah sebuah flashback ketika Selvam akan merapikan jenggotnya di salon Ramki, tempat di mana Maharaja muda bekerja di sana. Namun sebetulnya cuy, ada satu adegan yang menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi 14 tahun sebelumnya. Clue kecil tersebut ditunjukkan saat istri Selvam akan pergi keluar bersama Amu kecil. Di sana nampak ada kalender yang agak samar bertuliskan tahun 2009, yaitu 14 tahun sebelum peristiwa perampokan terjadi, yaitu di tahun 2023. Hal tersebut dipertegas ketika Selvam membaca koran di mana ada pemberitaan tentang perampokannya yang terjadi pada tahun 2009. Berikutnya adalah Maharaja tidak melakukan video call dengan Jyoti. Saya kira banyak dari teman-teman yang terkecoh dengan Maharaja yang melakukan video call dengan Jyoti ketika ia berada di camp pelatihan. Padahal Maharaja hanya sedang menonton video yang Jyoti kirimkan lewat pesan WhatsApp. Hal itulah yang menjadi penyebab Maharaja selalu nampak sedih ketika memutar video-video dari putrinya tersebut. Berikutnya, Nalasifam si otak mesum. Karakter Nalasifam sangat berhasil memancing emosi di sepanjang film. Namun, apiknya adalah Nalasifam yang punya otak mesum sebetulnya sudah disiratkan melalui sebuah dialog. Ketika Nalasifam dan petugas Kuzan berhasil membuat replika tong sampah, dia sempat berkata, "Sentuh dan rasakan, halus seperti paha gadis muda." Ya, kalimat ini cukuplah untuk menggambarkan isi otak dari si Nalasifam kampret. Seperti yang kita tahu, Nalasifam si otak mesum jugalah orang pertama yang memiliki ide untuk memperkosa Jyoti. Padahal sebetulnya itu bukanlah rencana awal dari Selvam yang ingin membalaskan dendam. Dan jangan lupa, Nalasifam jugalah yang memperkosa Jyoti sebanyak 2 kali. Goblok! Berikutnya, kenapa Selvam sangat yakin Maharaja lah yang melaporkan dirinya kepada polisi? Dalam film ini, puncak salah paham antara Selvam dan Maharaja adalah ketika Maharaja datang bersamaan dengan polisi ketika ia ingin mengembalikan kalung. Kecurigaan Selvam ini ternyata punya alasan yang jelas. Secara detail, meskipun hanya lewat percakapan Selvam dengan kurir barang, Maharaja ternyata mengetahui bahwa di rumah Selvam akan ada sebuah acara. Dan lewat percakapan telepon jugalah, Maharaja bisa hafal tentang di mana letak rumah Selvam ketika dia ingin mengembalikan kalungnya. Ditambah lagi, ketika Selvam membahas tentang berita perampokan mereka lewat telepon dengan Sabari, Maharaja jugalah satu-satunya orang yang dicurigai mendengar percakapan tersebut. Berikutnya, kenapa Laksmi disembunyikan di rumah sakit? Menurut saya pribadi, motif pertama Maharaja menaruh Laksmi di sana adalah agar tong sampah tersebut bisa kembali menyelamatkan Jyoti yang tengah kritis. Karena seperti yang kita tahu, Maharaja dan Jyoti sangat mensucikan benda tersebut. Dan motif kedua adalah agar para petugas polisi tidak dapat menemukan sesuatu yang memang sengaja Maharaja sembunyikan untuk merekayasa kasus tersebut. Berikutnya, tulisan yang berada di rumah sakit dan di kantor polisi. Saat adegan Maharaja dan Jyoti di rumah sakit, terlihat ada sebuah tulisan atau pepatah yang berbunyi, "The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see." Di mana hal ini mengajarkan kita bahwa guru atau pengalaman yang baik adalah di mana kita bisa memperhatikan dan menelaah dengan baik sebuah kejadian, bukan hanya melihatnya dari sisi luarnya saja. Hal ini jugalah yang mungkin memotivasi Maharaja untuk menemukan para pelaku yang menyakiti putrinya. Dan untuk tulisan di kantor polisi, saya kurang begitu tahu nih cuy, karena tertulis menggunakan bahasa India. Hanya saja lewat subtitle dapat terbaca sebagai mereka yang hidup dengan keadilan tidak jatuh ke dalam kehinaan yang disebabkan oleh ketidakadilan. Hal ini mungkin ada sangkut pautnya dengan usaha Maharaja dalam mencari keadilan untuk putrinya Jyoti. Berikutnya adalah sponsor atau built-in product. Oke cuy, salah satu hal menarik yang saya temukan di sepanjang film ini adalah ada sebuah brand atau produk bernama Vinolec Pipes and Fitting yang muncul cukup sering di dalam film ini.
Tercatat, sepanjang film, saya mendapati 8 kali nama produk ini muncul di dalam layar. Yang pertama, ketika Inspektur Farad selesai menipu orang kaya dalam kasus pencurian emas. Kedua, ketika petugas perumal berada di toko emas. Ketiga, ketika Selvam berada di toko listrik miliknya. Keempat, ketika petugas Kuzan dan Nalasifam mencari bengkelas untuk membuat tong sampah yang baru. Kelima, ketika Maharaja mampir di toko sepatu. Keenam, 2 kali muncul ketika Inspektur Farad bersama Nalasifam menuju ke rumah Maharaja untuk mengembalikan tong sampahnya. Dan yang terakhir, yang paling jelas adalah ketika Selvam akan mengantarkan barang di akhir film. Dan yang terakhir, adanya hubungan antara Selvam, Amu, dan simbol telapak kaki, di mana simbol-simbol ini dibangun dengan sangat kuat dan sangat rapi meskipun tanpa sekalipun disebut di dalam filmnya. Yang pertama, seperti yang kita tahu, Selvam sangat menyayangi putrinya hingga diperlihatkan sejak Amu lahir, Selvam sangat sering mencium kaki putri kesayangannya. Yang kedua, simbol telapak kaki jugalah yang dipilih oleh Amu saat Selvam ingin membelikannya sebuah kalung emas sebagai hadiah ulang tahun. Ketiga, Amu atau Joti yang tumbuh besar kemudian menyukai olahraga atletik, khususnya di cabang lari. Hal itu jugalah yang membawanya ke kamp pelatihan. Yang keempat, Selvam yang tak mengetahui bahwa Joti adalah anak kandungnya, kemudian secara membabi buta memukuli si Joti hingga ia terluka di sekujur tubuh, termasuk ya di bagian kakinya. Dan yang terakhir adalah ironisnya, di akhir film kita kemudian disuguhkan adegan di mana terdapat jejak telapak kaki Joti yang tergenang darah dari Selvam dan kalung emas dengan model telapak kaki berada di sampingnya. Bagi saya pribadi, detail ini keren banget sih cuy. Tak sekalipun disebutkan di dalam narasi, namun secara konsisten ditunjukkan dalam sepanjang alur cerita di filmnya. Oke cuy, itu dia beberapa detail yang sempat saya temukan dalam film super keren ini. Sekali lagi, teori-teori ini hanyalah sesuatu yang berasal dari apa yang saya tangkap ketika selesai nonton filmnya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian juga menemukan detail bagus lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Jaga selalu kesehatan, jauhi maksiat, dan sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.